maka janganlah selalu takut kehidupan akhirat, justru itu menjadi tujuanmu, sehingga dunia ini pakailah sebagai ajang untuk memperoleh itu. Seperti yang dikatakan seperti surat Al-A'la ayat 17. Ya kan, wal akhiratu khairul wa abqa. Jadi kehidupan akhirat itu akan lebih baik dan lebih kekal. Ya kalau kita sudah masuk ke percaya pada rukun Islam, maka kita percaya pada isi Al-Qur'an. Kita tuh kan banyak ini, saya lah banyak dapat pertanyaan yang dimaksud dunia dalam genggaman itu seperti apa ya? Ya, dunia dalam genggaman itu tapi bukan di hati ya gitu ya? Bukan di hati, karena kalau di hati, orang itu kalau mengalami kehilangan, dia akan bersedih. Gitu. Padahal dunia itu kan termasuk harta, ketenaran, jabatan, itu pasti akan berubah. Nggak mungkin itu akan kekal. Justru yang kekal itu ada di akhirat. Makanya kalau dunia itu di genggaman, maka seseorang itu akan bertujuan ke akhirat. Karena dia kehilangan dunia itu enggak apa-apa, karena itu sementara. Sifat sementara, tapi kita harus ngambil, dunia itu harus diambil. Tapi kan nggak gampang, Pak. Merasa kayak gitu tuh, membuat gitu nggak gampang. Feel-nya belum tentu dapat kan kok. Kita ini gimana bisa merasakan kayak gitu. Jadi yang pertama untuk merasakan itu adalah kita menyadari diri sendiri, diri kita. Bahwa diri kita itu apa? Bahwa kita itu ciptaan Tuhan. Ya, bahwa ciptaan Tuhan itu harus mengabdi pada Allah, pada yang menciptakan. Nah, kalau kita sadar itu, maka seluruh kehidupan kita, seluruh perbuatan kita mengarah atau semata-mata pada Allah. Kalau sudah mengarah pada Allah, maka kita akan selalu mengingat akhirat, selalu mengingat kematian. Dan kita tuh pasti mati. Coba di surat Ali Imran 185, bahwa yang bernyawa itu pasti akan mati. Jadi tidak ada kita akan hidup kekal, itu tidak ada. Jadi itu sementara semua. Orang jabat jadi dirut, jadi ketua umum suatu partai atau jadi presiden, tidak mungkin seumur hidup. Iya benar-benar. Ya, nggak ada. Oh iya. Lupa nih Pak kita. Iwan, makanya saya bilang kita ngobrol-ngobrol nggak kenalin dulu. Iya lupa. Udah bablas saya nih Pak. Sahabat BBC TV. Ini sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita kenalkan dulu yang barusan yang bicara ini sebagai narasumber ini Pak Onur Rafiq. Beliau mantan petinggi partai. Kemudian pengisi tetap di Detikom ya, Pak ya, sampai saat ini. Jadi kalau ada yang mau baca-baca silahkan tiap hari Jumat ya. Tiap hari Jumat pagi. Hari Jumat. Ya Pak Iwan silahkan lanjutkan lagi. Iya. Maaf ini tadi Pak. Iya. Saking nafsunya nih Pak. Iya. Udah nggak tahan ya. Nggak tahan lagi. Jadi bagaimana ya kita ngerasain bahwa hidup di akhirat itu lebih penting daripada hidup di dunia gitu kan Pak. Iya. Itu belajarnya seperti apa gitu. Jadi gini, kalau kita ingat apakah ada orang yang hidup di atas 200 tahun untuk saat ini? Kan belum ketemu. Kalau di atas 100 masih ada. Artinya apa? Bahwa seseorang itu pasti mati. Pasti mati. Nah, orang kalau sudah mati dan ingat mati, maka dia akan berupaya, kalau dia beriman, maka akan berupaya untuk mengumpulkan amal kebajikan. Nah, amal kebajikan ini menjadi tuntunan. Dan kita kalau sudah mengetahui itu, maka sebetulnya hidup di dunia ini hanyalah akan terfokus pada akhirat. Karena kita yakin bahwa akhirat itu akan datang dan pasti lebih kekal daripada hidup di dunia. Kira-kira itu, Pak. Tapi itu Pak Onur ya, kan ada di ayat Al-Quran itu bahwa tujuan akhir kita memang akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Iya, betul. Nah, ini keseimbangannya di mana tuh Pak, antara dunia sama akhirat? Jadi, saya sudah 66 tahun, jadi mungkin orang-orang yang masih muda, generasi muda Islam, itu harus bersemangat, berikhtiar, karena ambillah bagianmu di dunia dengan yang baik. Dan gunakanlah dengan yang baik.
Karena seseorang itu sebetulnya hakikatnya itu punya tiga pacar. Ya. Pacar pertama adalah harta, pacar kedua adalah keluarga, pacar ketiga adalah amal. Kalau harta sama keluarga ini ketika kita meninggal, otomatis putus. Karena pada waktu kita dikubur, keluarga akan pulang dari kuburan. Dia akan nunggu di kuburan terus-menerus, dia akan pulang. Tinggal yang ketiga, amal. Amal akan ngikut kita terus sampai di padang mahsyar ketika kita dihisab. Maka amal itu akan menjawab seluruh amalan-amalan kita. Jadi kalau kita berpacaran harus tiga item itu. Terutama yang di amal perbuatan yang baik ini, Pak. Makanya ya, apa tuh pepatah ya, kejarlah duniamu sebesar tingginya, tapi ingat kematian kamu besok akan datang. Iya. Itu tepat banget ya Pak ya. Tepat sekali. Tepat Jadi sekali. pegang. Jadi sebetulnya generasi muda itu di Indonesia itu untuk orang-orang yang beriman, maka generasi muda itu merupakan generasi yang unggul karena selalu berikhtiar, karena akan mengambil dunia sebagaimana seperlunya. Jadi bukan berlebihan. Kalau berlebihan nanti nafsu yang akan mendominasi. Nah, nafsu itu selalu membawa keburukan. Pak Onur, kalau ini ada nggak contoh-contoh di zaman Rasulullah nih, para sahabat bagaimana mereka menimbangkan antara dunia dan akhirat itu? Ya, para sahabat misalnya Umar bin Khattab, kemudian Abu Bakar, Utsman bin Affan, itu jelas. Kemudian Abdurrahman bin Auf juga. Ya, Umar bin Khattab hampir separuh hartanya dibelanjakan untuk jalan Allah. Kalau Abu Bakar, tidak hanya separuh, semuanya dibelanjakan. Ya, Utsman bin Affan sampai detik ini pun rekening Utsman bin Affan masih ada. Ya, sampai sekarang visitnya itu masih ada. Abdurrahman bin Auf juga membelanjakan banyak sekali hartanya ke jalan Allah. Jadi itulah kalau kita sebetulnya keseimbangannya adalah ya kita ikhtiar, dunia itu kita ambil seperti Abdurrahman bin Auf ketika di Madinah, dia disuruh, kamu mau tak kasih ini, nggak mau, tunjukkan pasar saja. Itulah ciri-ciri seorang muslim yang mau berikhtiar. Setelah dia tahu pasar, maka dia menjadi orang yang mempunyai gitu ya. Setelah mempunyai, apa yang dia punya pun di tangan saja, tidak di hati. Makanya dia belanjakan untuk jalan Allah. Kalau di hati pasti nggak dilakukan itu. Dipegang aja uangnya iya. Meninggal. Menjadi kikir, Pak, menjadi bakhil. Dibahil. Pak Onur, kita lihat kan Nabi Muhammad ini benar-benar tauladan, semuanya ada ya. Cuma kita lihat perkembangan yang ada saat ini ya. Kita lihat ada golongan-golongan tertentu yang lebih memfokuskan ke akhiratnya. Padahal kalau kita lihat pada saat awal dia dalam merintis cari sekolah ke sana ke sini, akhirnya dia udah lillahi ta'ala semuanya, dia lupakan. Itu yang kita sayangkan juga. Bagaimana menurut Pak Onur tuh? Ya, seperti yang dikatakan Pak Tono tadi, bagaimana menyeimbangkan. Sebetulnya itu yang para sahabat sudah memberi contoh bahwa fokusnya ke akhirat, tetapi dunia juga diambil. Seperti Abdurrahman bin Auf juga berdagang, sehingga dia dikasih harta para teman-teman Ansornya itu, dia nggak mau, malah minta ditunjukkan pasar untuk dia berdagang. Itu. Jadi generasi muda saat ini memang harus ikhtiar, inovatif dan kreatif. Karena itulah yang dinamakan generasi unggul untuk mengambil 100 tahun nanti ulang tahun emas negeri ini. Benar. Jadi jangan diam, jangan hanya pasrah, tapi ikhtiar. Nah, tapi setelah ikhtiar tentunya kita harus bertawakal karena semua nanti yang merencanakan, yang membuat terjadi itu Allah, bukan kita. Seperti itu, Pak. Saya rasa ini sangat Pak, perlu kita memotivasi, karena apa yang ada di masyarakat, ada kajian-kajian yang kadang-kadang lebih bertujuan untuk akhirat gitu, sehingga hilang. Ya kita lihat ya ada golongan etnis tertentu dia lebih banyak yang ini dunianya. Kita kan kalah di dalam hal begitu. Ini yang kita lihat yang berkembang di negeri kita ini. Kalau kita bisa menyeimbangkan dunia, apa yang tadi topik kita, dunia tetap digenggam, akhirat itu kan akan sesuatu yang tepat sekali ya untuk generasi kita. Ya itu seperti yang dikatakan seperti surat Al-A'la ayat 17. Ya kan, wal akhiratu khairul wa abqa. Jadi kehidupan akhirat itu akan lebih baik dan lebih kekal. Ya kalau kita sudah masuk ke percaya pada rukun Islam, maka kita percaya pada isi Al-Qur'an, firman Allah. Nah, pada waktu itu kalau kita lihat surat Al-A'la ini jelas bahwa
dikatakan akhirat akan lebih kekal. Jadi ngapain kita mau berdunia, mau berjabatan, tapi kalau akhiratnya dilupakan. Iya. Gitu. Pak, kalau penerapannya di abad modern ini seperti apa nih Pak? Nah, iya, Nah, betul. Ya. ya kan? Ya itu. Nah, penerapan di abad modern ini, coba kita lihat kemarin beberapa contoh kasus Agustus. Ada beberapa anggota DPR yang berbicara tentang dunia, masalah tunjangan, ya, yang membela tunjangan. Apa akibatnya? Di dunia saja sudah mereka dapat cobaan dari Allah, yaitu rumahnya digeruduk. Karena dia terlalu hedonis. Ya. Masa arloji aja sekian miliar, cincin berapa miliar, ya apalagi berapa, apalagi kendaraan-kendaraan supercar, kemudian rumah. Nah ini orang yang ubud dunia, orang yang memang tujuannya adalah memperbanyak kekayaan untuk dirinya. Padahal kekayaan itu adalah pinjaman dari Allah. Hakikatnya seperti itu. Dan kalau dia ditarik, nah ini kan sebagian diuji. Misalnya rumah salah seorang yang dirusak, kemudian baru di TV kemarin orangnya datang sama istrinya lihat rumahnya rusak sedih. Nah itu sudah merupakan ujian di dunia. Iya, betul. Ujian yang penerapan kehidupan modern yang keliru menurut saya. Seharusnya dia serius membela rakyat sebagai wakil rakyat, tetapi dia tidak menonjolkan kekayaan seperti itu. Mungkin naik kendaraan umum, ya ini kan kayak jor-joran pakai mobil yang mewah-mewah pergi berangkat ke kantor. Kadang-kadang mobil mewah banyak tapi yang dipakai cuma satu, cuma ditaruh aja gitu ya. Nah ini contoh mobil mewah banyak yang dipakai cuma satu, kan nggak mungkin bokong ini punya 10. Kan satu orang kan punya satu. Tapi itu kan nggak nyindir Pak ya, nggak ya? Nggak nyindir, kenyataan itu. Kenyataan yang kita lihat semua. Gitu. Ya. Jadi apa ya Pak, sikap kita harus zuhud ya Pak ya. Zuhud. Kira-kira sikap yang seperti apa nih yang kita jadikan teladan nih? Ya. Jadi sikap yuhud itu kan banyak teman-teman yang mengatakan saya akan bersikap yuhud dengan pakai sendal jepit, pakaian sederhana, compang-camping itu tidak begitu. Yang dinamakan sifat yuhud itu ya Itu nggak zuhud, dunia nggak di hati, nggak masuk dalam hati. Sewajarnya gitu ya Pak. Sewajarnya ada di tangan. Artinya gini, ada seorang ahli yuhud yang ketemu seseorang membawa buku tentang yuhud. Akhirnya si ahli yuhud ini kepengen ketemu orang penulis buku itu. Ketika dia mencari keluar kota, ketemu rumahnya besar. Si ahli yuhud yang akan nemuin tadi bingung dia. Jadi masuk atau enggak? Padahal pintu udah dibuka. Terus tuan rumah udah ngomong, silakan masuk. Maka dia jadi masuk. Tapi dia disediain makan, disuruh makan, dia mau keluar nggak bisa. Akhirnya makan, terus disuruh nginep. Kemudian si orang yang punya rumah nulis buku ahli yuhud tadi, saya ikut mau keliling gitu. Karena dia mau keliling ke beberapa tempat. Ketika dia keliling, si orang ahli yuhud yang bukan penulis buku ini kehilangan kantong isi air di rumahnya orang itu. Dia mau balik. Si orang penulis ngomong, loh ngapain kamu hanya sekedar kantong saja kamu ingin balik? Padahal kalau kamu bersikap benar, dimanapun nanti Allah akan ngasih minum gitu loh. Nah dari situ akhirnya si penulis buku meninggalkan dia. Sehingga ahli yuhud tadi sebetulnya bukan ahli yuhud. Karena dia berkeinginan itu. Pak, kan kita udah tahu tadi basicnya begitu ya Pak. Yang kita harapkan ke depan adalah generasi kita ini bisa Nah itu perlu dukungan apa supaya bisa itu sesuatu menjadi habit buat masyarakat kita. Karena saya lihat itu kan faktor banyak, terus kondisi juga ya, kita maaf ya yang seperti Bapak bilang tadi ada sekarang yang terjadi kemarin itu kan faktor lingkungan yang menyebabkan kesempatan. Mungkin ya itu yang perlu kita persiapkan kan Pak. Ya jadi kalau kita punya putra-putri, keponakan dan lain sebagainya, tolong diajari bahwa kalau ada reuni kan kebanyakan biasa mereka itu nanya, jabatanmu apa? Kamu punya rumah apa? Tipe apa? Kan yang ditanya itu bukan ibadah yang ditanya. Jadi ini yang harus dirubah. Dirubah, jangan itu yang ditanya, tapi yang ditanya itu adalah seberapa jauh dia beramal, seberapa jauh dia melakukan. Jadi kelihatan bahwa yang jadi fokus itu adalah materi. Rumahmu tipe apa, kendaraanmu pakai apa? Oh, saya pakai mobil ini. Oh, rumah saya tipe ini. Jadi yang ditonjolkan itu adalah materi. Akhirnya berburu materi. Ini kebetulan nih Pak, kita kan di masjid ini kita punya kafe yang kita sekarang ngobrol. Namanya apa Pak nih?
MPC Kopi. MPC Coffee. Ya, ini Bu Eni nih, Bu Eni. Ya. Tolong dong kenalin kopinya apa aja nih Bu Eni. Oh, Insya Allah. Makasih Pak. Saya tadi mendengar Serius ya? sangat luar biasa ya. Ilmu sekali dan patut untuk diketahui oleh jamaah kita dan masyarakat pada umumnya. Kalau MPC Kopi ini bisa saya sampaikan Pak, MPC Kopi ini kita buat dan tentunya diawali oleh MPC Mark yang mana ini untuk awalnya adalah bagaimana caranya kita bisa produktif untuk membantu kemakmuran masjid Puri Cinere. Dan alhamdulillah ada hamba Allah yang memang meniatkan, mewakafkan untuk bisa membuatkan MPC Kopi yang seperti ini sangat luar biasa. Sehingga amanah ini pun insya Allah didukung oleh Yayasan DKM. Ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang memang kita harapkan semuanya. MPC Kopi ini kita memang memilih kopi yang organik. Jadi kopi di sini bijinya biji organik. Pilihan yang memang ingredientsnya itu dari kopi pagar alam Sumatera dan Jawa Garut. Ini rasanya di hati nih Pak. Kayak sama kita nih Pak. Iya, betul. Ini kan ngomongin hati ya. Ya, siap. Kami pun ingin melayani dengan hati. Jangan di tangan kalau ini. Jangan di tangan Pak, di hati Pak. Ini di hati. Kalau Semuanya Tangan kalau jadi dengan rasakan. hati lillahi ta'ala kan. Iya. Iya, jadi seperti itu. Dan insya Allah Amin. baik pencinta kopi maupun baru ngerasain kopi itu emang enak ya. Itu semuanya ternyata pada saat kemarin kita soft opening mereka mengatakan bahwa ini enak Senang, kopinya. ya. Jadi bersahabatlah dengan Kopi. perut dan juga Alhamdulillah. bersahabat dengan kantong. Ah, Itu yang paling penting. Banyak tuh. Ya. ya. Satu lagi yang menarik, Baik. bahwa ada seseorang hamba yang menyumbangkan untuk membuat Kopi. kopi ini, Iya. ya, itu adalah dunia ada di tangan. Tangan. Karena dengan mudahnya beliau menyumbangkan untuk Iya. jalan Allah. Artinya apa? Artinya kopi yang dipilih pun kopi organik. Organik. Kopi organik itu artinya melestarikan alam, Iya. ya, tidak merusak. Ya. Bahwa pupuk kimia itu merusak tanah. Sekarang ini sudah hampir 10 juta tanah di Indonesia rusak karena pupuk kimia. Ya, sekarang kembali banyak orang yang kembali ke organik. Ya, sekarang banyak tanah yang keras itu karena jasa ternik kalau dikasih pupuk NPK itu akan keras, akan mati ya, tanahnya akan keras. Nah, sekarang dikembalikan melalui pupuk organik ini. Ya. Jadi pupuk organik ini akan membantu mengembalikan kelestarian alam. Ya, Tanah. alam. Jadi saya tambahkan, Pak Oto, jadi Ya. kami di sini juga sudah sepakat dengan Yayasan dan DKM mempunyai moto. Ya. Betul. Wah, ini motornya oke Ini nih. motonya ini. Moto Belum. ini mensejahterakan dan berwawasan lingkungan kopinya. Go Health apa? Ya, Apa Bu tadi? Kopi mensejahterakan dan mensejahterakan Dan 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 melestarikan berwawasan lingkungan. lingkungan. Yang tadi saya tambahkan pada saat menyampaikan bauxite organik. Iya. dari Oh, Jasa iya. Partner. Jadi saya tambahkan bahwa moto ini artinya berkaitan dengan selaras. Selaras sesuai. Saya pikir motonya cash and carry Pak. Cash dulu carry, Pak, bayar kan ya. sebetulnya carry. semuanya sesuai dengan apa-apa. Pakai kuiris. Oke, Pak. Ini Pak Munur. Ya. Sekarang kan di masjid ini baru terbentuk remaja masjid ya. Ya. Ini kan ada pesan-pesan untuk anak-anak muda, Pak. Ya, Berkaitan jadi dengan ini. ya, jadi anak-anak muda sekarang itu yang sudah terbentuk pengurus masjid di sini di Masjid Puri Cinere ini, kami berpesan agar tidak segan-segan untuk berikhtiar semaksimal mungkin, berinovasi ya, mencari ilmu yang baru, karena ilmu itu sangat dihargai di ajaran agama Islam. Orang yang berilmu itu akan berderajat lebih tinggi daripada yang kurang berilmu. Betul. Ya. Jadi kepada adik-adik sekalian, maka bertebaranlah Anda untuk mencari ilmu dan berinovasi, nantinya menjadi generasi unggul. Namun demikian tidak lupa dengan syariat-syariat ajaran Islam. Jangan sampai melupakan sholat, melupakan kewajiban-kewajiban yang lain.
Itu Pak, Ya, kira-kira. terima kasih Pak. Ya Pak. Pak Madya, Pak ada Madya, pertanyaan nggak? aduh ngopi sendiri Pak. Iya. Ya. Sikat ngopi, Nah, anak ngopi. Pak Madya. Menikmati SBC kopi. Iya. Jadi Segar, herbal. Jadi Pak Anur, langkah praktis apa ya supaya kita bisa menjalankan seperti tema kita? Ya. Terus Jadi yang pertama- ada nggak bacaan atau amalan untuk kita bisa tetap teguh di jalan itu gitu? Jadi langkah praktis apa? Yang pertama seperti dikatakan Pak Tono tadi, bersikap zuhud. Orang yang bersikap zuhud itu pasti tujuan atau orientasinya adalah akhirat. Karena harta itu bukan menjadi tujuan utama. Ya. Kemudian kalau bacaan sebetulnya nggak ada bacaan. Yang penting adalah mengingat mati. Bahwa kita semua akan mati. Makanya Puri Cinere itu akan berupaya untuk menyediakan tempat pemakaman di belakang sini. Nah, itu sebetulnya para jamaah juga sadar bahwa setiap datang ke sini bahwa dirinya akan dikuburkan di situ nantinya. Ya, kalau orang mengingat mati, tentu dia akan menghindari atau menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, bahwa seakan kita besok mati. Kalau kita mau hidup seakan kita masih hidup 1000 tahun yang akan datang. Jadi berupayalah dengan sekeras mungkin untuk memperoleh itu. Tapi kalau sudah memperoleh, jangan lupa nanti bahwa perolehan itu sebetulnya pinjaman dari Allah, maka kembalikan kepada jalan Allah. Gitu. Jadi kelihatannya juga kembali nama itu kita ya Pak. Iya. Jadi itu mungkin nggak ada amalan-amalan nama itunya dulu kali ya Pak. Iya, betul. Semuanya. Mungkin itu buat Pak Tono ya. Kira-kira di masjid ini kegiatannya apa aja Pak? Oh, iya, saya sampaikan sedikit ya, bahwa kegiatan yang rutin di sini ada kajian tiap Sabtu subuh dan Ahad subuh, mulai setelah pada sholat subuh. Kemudian yang rutin kita ada kultum selalu tiap hari. Ya. Kemudian lagi kegiatan tahsin untuk bapak-bapak maupun ibu-ibu ya. Kalau bapak itu hari Rabu, kalau ibu-ibu hari Jumat ya. Kemudian kajian-kajian yang lainnya di hari Senin sampai Kamis. Buka puasa ya. Dia buletin. Iya Pak. Bukan dia puasa Senin buletin, Kamis ya? kita juga punya buletin yang kita terbitkan Setiap bulan. Setiap bulan. Kemudian ada kegiatan yang jangan lupa nih, sosialnya ada. Banyak. Ya. Pembagian sembako, sembako, hitanan ya. massal. Massal, Nah, itu betul. yang bisa kita lakukan di setiap tahunnya. Setiap tahun. Dan jangan lupa Pak TV-nya kita. Oh, ini sih, Mas. MBC Kita TV. sekarang sudah punya MBC TV. Jadi nanti kita kan kegiatan itu berada tadi di bawah DKM. DKM. Dan kita juga punya Yayasan. yayasan yang menaungi semuanya. Yayasan apa aja, Pak? Ya, yayasan ini yang kita mulai bergerak untuk hal-hal yang bersifat sosial dan bersifat ini seperti kita saat ini telah mulai dengan bergerak di bidang usaha, MPC Mart, MPC Kopi, next MPC TV, dan kita mungkin akan kita kembangkan hal yang lain. Ya tadi insya Allah kita buka kuburan, terus kita juga mau merealisasikan dalam waktu dekat TPA. Jadi ya mudahnya banyak lah. Ya, banyak. Dan kebetulan kita udah banyak ide-ide, mudah-mudahan terwujud. Amin. Insyaallah, amin. Insyaallah. Ini kalau saya dengar pemaparan tadi dari Pak Onur ya, kelihatannya bahaya sekali ya kalau dunia di hati. Di hati. Ya. Itu bahaya ya. Bahaya sekali, Pak. Bahaya sekali ya. Orang akan menjadi bakhil kalau dia punya harta, maka disimpan harta itu untuk dirinya aja. Dan nanti dia akan melupakan agamanya. Karena fokusnya pada harta yang dia punya dan ingin kembangkan. Jadi kalau orang asetnya udah 100, maka pengen 200, pengen 300. Nah, yang bahaya itu dia melupakan syariat-syariat ajaran agama yang lain gitu. Misalnya udah melupakan sholat, melupakan zakat, akan begitu. Sebetulnya enggak apa-apa kalau nggak dilupakan yang itu. Ya keseimbangan tadi ya Pak. Keseimbangan ya. Nih, kelihatannya Pak, ini kesimpulan kita minta dari Pak Onur ya Pak. Iya. Kesimpulan dari apa yang disampaikan Pak. Sama ini Pak, saran-saran Bapak Saran-saran gitu. kepada remaja. Ya. Jadi kepada kesimpulannya adalah dunia itu sangat gemerlap dan mempesona. Namun demikian, tempatkanlah dunia hanya di tangan. Jangan sampai di dalam hati. Karena kalau di dalam hati, maka akan merusak agama.
Kalau di tangan, seperti sahabat Rasul, seluruh harta yang dimiliki akan dipakai di jalannya. Namun kalau itu ada di hati, maka sahabat Rasul tidak akan membelanjakan di jalan Allah. Artinya pada saat terjadi perselisihan waktu zaman Rasul, Islam akan kalah. Namun karena ini dunia di tangan, maka Islam akan menguasai dan terus berkembang. Dan sampai detik ini ternyata di benua-benua yang boleh dikatakan modern, lebih modern sekarang, mulai banyak masjid yang tumbuh, misalnya di Eropa ya, sudah mulai ada pergantian dari tempat lain menjadi masjid. Mudah-mudahan nanti segera di negeri ini ya, yang sekarang banyak di daerah-daerah musola itu berkurang ya, sekarang mulailah kalau subuh udah berjamaah di situ. Nah, khusus anak-anak remaja, maka janganlah selalu takut kehidupan akhirat, justru itu menjadi tujuanmu, sehingga dunia ini pakailah sebagai ajang untuk memperoleh itu. Artinya pakailah sedapat mungkin urusan dunia dan pakailah untuk bekal akhirat. Terima kasih. Masyaallah, terima kasih Pak Onol, ini kita dapat pencerahan pagi ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bicarakan, kita obrolan ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat MPC TV ya. Kemudian juga untuk Bu Emi, terima kasih tempatnya yang nyaman sekali. Ya, kita bisa menikmati kopi luar biasa. sambil Pisang gorengnya enak. Pisang gorengnya enak, kentangnya herbalnya enak, juga lain dari herbalnya lagi. Lain, bagus. Ya, mudah-mudahan ini keberkahan untuk kita semua. Amin. Baik, sahabat MPC TV. Demikian tadi obrolan kita, obrolan ringan mengenai dunia di tangan, bukan di hati. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.